Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam program forecast atau analisa mingguan. Seperti kita ketahui, kalau hari Sabtu saya akan menyampaikan forecast mingguan untuk cross pair tidak mengandung USD dengan range harian mingguan yang besar. Anda bisa simak videonya, Anda bisa klik kanan atas ada huruf I bulatan kecil, itu ada playlist, di mana kemarin Sabtu saya sudah menyampaikan mengenai GJ, GA, GCAD, EA, ECAD, dan juga cryptocurrency, dimulai dari BTC USD, kemudian juga .USD, dan lain sebagainya. Seperti biasa juga, kalau hari Minggu kita akan membahas mengenai pair-pair yang mengandung USD atau istilahnya major pair, dimulai dari Euro USD, tentunya juga dengan dolar indeksnya. Kemudian nanti video kedua tentang gold, video ketiga GBP USD, keempat USD JPY, dan kalau memang masih ada waktu, saya akan berbagi juga mengenai saham BBRI. Ikuti terus, dan saya yakin bahwa forecast yang saya berikan ini akan bermanfaat dan menjadi berkat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa, ucapan selamat kelahiran cucu kedua saya, Jackson Tobias Zevanya, itu 19 November 2021, jam 23.38 WIB, jadi jelang tanggal 20 November, tingginya 49 cm, beratnya 3,45 kg, anak dari Melisa dan Agustinus. Jadi ini cucu kedua saya, dan tetap panggilannya seperti dalam adat Batak itu tetap dari cucu anak pertama. Semoga anak ini kelak menjadi yang bermanfaat dan menjadi berkat untuk banyak orang. Ya, sekarang kita langsung masuk ke, tentunya dimulai dari dolar indeks dulu, urut-urutannya fundamental, sentimental, dan baru kita masuk teknikal, termasuk juga teori range. Trading view, DXY, saya tidak akan menjelaskan fundamental Amerika secara khusus, tetapi secara umum saja. Dan kalau mengenai fundamental Euro USD, saya sudah sampaikan cukup lengkap. Anda bisa ke YouTube saya, youtube.com/novrisubman/videos. Nanti Anda klik yang analisa fundamental ini nih, berkaitan dengan Eropa. Ada 4 masalah, itu sudah saya sampaikan dengan lengkap, jadi rasanya tidak perlu diulang secara detail, tapi secara prinsip 4 masalah yang dihadapi Eropa itu adalah COVID, kemudian yang kedua soal migrasi, ini tidak urut-urutan, ketiga krisis energi dan listrik, serta yang keempat soal Laut Hitam. Dan ini juga sudah saya sampaikan dalam forecast EuroCat, Euro-Out kemarin. Tetapi saya juga nanti coba akan mengagendakan entah hari Senin dan Selasa memberikan analisa fundamental Amerika secara lengkap. Pastikan Anda klik lonceng supaya setiap ada video-video baru dari saya, Anda mendapatkan notif sehingga tidak terlewatkan. Dan video-video saya konsen edukasi, saya tidak mau menyerang siapapun, jadi lebih baik saya menyampaikan edukasi tanpa harus provokasi, tanpa juga harus
memberikan janji-janji yang enak didengar tetapi bukan hal yang benar. Kalau kita membahas dolar indeks, ini kalau diperhatikan di time frame weekly seperti biasa metode top down approach, kita mulai dari time frame terbesar yang baru closing tentunya. Sehingga kalau monthly kita belum perlu melihatnya karena belum closing. Tapi kalau weekly itu sudah closing. Makanya Anda juga harus paham soal penggunaan multi time frame, dan nanti saya juga akan coba menjelaskan dalam video tersendiri mengenai penggunaan multi time frame tersebut. Di weekly ini masuk yang disebut dengan long bullish ya. Ini long bullish nih. Anda perhatikan, Anda juga bisa mengikuti ini ya, playlist mengenai trading tanpa indikator yang masuk ke penggunaan candlestick pattern. Nah, ini modulnya, ini juga merupakan salah satu hal yang saya sampaikan dalam coaching. Ini termasuk materi coaching trading tenang senang. Jadi ini seperti long bullish nih. Nah, kembali ke sini, di mana shadow-nya itu tipis. Nah, ini tipis ya, long bullish. Kemudian di sini terjadi golden cross, di mana EMA 10 memotong EMA 200 ke atas. Sehingga di weekly pun sekarang EMA 10 itu menjadi paling atas. Sehingga lagi trennya itu kuat naik. Di dalam komunitas TTS, Trading Tenang Senang, ada sebuah metode yang sangat simpel, objektif, ilmiah, dan akurasinya baik yang sudah saya temukan, terutama di time frame daily ke atas. Kalau closing candle di atas semua EMA itu dibarengi dengan EMA 10 jadi paling atas, itu trennya bullish. Nanti Anda bisa combine dengan fundamental, dan sekali lagi minggu depan, Senin atau Selasa, saya akan buat video khusus mengenai fundamental Amerika menyusul Eropa, dan mungkin juga nanti lanjut ke Inggris yang sebetulnya mirip sih dengan Eropa. Nah, ini jadi saya berpendapat masih ada power untuk dolar indeks menguat. Kira-kira target berikutnya kalau saya tarik Fibonacci extension atau expansion, di mana extension atau expansion ini berguna bukan untuk koreksi, sebetulnya melihat penerusan tren. Itu kalau saya tarik dari sini ke sini, kemudian turun ke sini, ini ibaratnya seperti wave 1, wave 2, wave 3. Ini 161,8-nya ini masih ada ruang ya untuk dikejar. Kira-kira seperti itu. Memang kita tidak trading DXY, tetapi tetap harus kita perhatikan pergerakannya, mengingat kalau dalam kaitannya dengan Euro USD, di dalam DXY itu 60%-nya adalah Euro. Jadi masih ada potensi naik ya. Saya rasa tidak perlu ke daily, toh kita tidak entry. Atau sekarang kita juga coba masuk Nasdaq, yang juga sering diminta oleh banyak orang untuk saya bahas. Sama seperti DXY, potensi Nasdaq untuk naik juga masih ada, walaupun dia terus-menerus membentuk all-time new high ya. Jadi membentuk high yang tertinggi terus-menerus sepanjang masa. Dan kalau kita tarik expansion-nya, itu bisa kejar ke 100%-nya, berarti kalau ini A, ini B, ini C, ini D, AB sama dengan CD, kalau dia tercapai ke sini dan potensi itu masih ada. Tetapi hati-hati, kalau kita lihat Nasdaq di daily, ini ada potensi bullish engulfing, kemudian ini ada yang disebut dengan gap up. Memang gap up tidak pasti,
memang gap up biasanya pasti ditutup, cuma kita tidak tahu kapan. Dan kalau ini rawan koreksi, biasanya dia paling tidak ke sini dulu. Kemudian kalau dia turun lagi, kira-kira ke sini. Itu sekilas untuk Nasdaq. Jadi Anda bisa mencari area-area buy di bawah supaya Anda tidak terjebak dengan kondisi buy on high. Sekarang kita masuk ke Euro USD-nya saja secara cepat, karena saya mentargetkan setiap video 15 menit saja, jangan panjang-panjang. Nah, kalau kita bicara weekly, ini sebetulnya kebalikan dari dolar indeks, ini justru membuktikan bahwa korelasi antara Euro USD dengan dolar indeks itu sangat kental tapi negatif. Negatif maksudnya adalah berlawanan. Dan kalau Anda perhatikan, dia sudah breakout trendline bawah dari channel ini ya. Kalau dia misalkan dia breakout ke atas, ini ada potensi dia bullish flag meneruskan kenaikannya dari ini. Tetapi di weekly dia menembus trendline bawah dari channel ini. Kemudian kalau kita bahas ke daily, kalau saya tarik extension dari sini ke sini, kemudian tarik lagi ke atas, ini sudah ditembus area 100%-nya. Dan area 100% yang ditembus dari Fibonacci extension ini juga dia menembus trendline bawah dari channel ini. Sehingga potensi penurunannya masih terus ada. Menuju kemana? Kalau kita bicara extension, bisa ke 1.1070 di sini. Kalau kita bicara mengenai area support, dia bisa ke sini. Ini dari mana? Dari history low ini. Nah ini. Tertingginya dari mana untuk area ini, history high ini. Jadi saya ambil range ini ke sini. Itu kira-kira target penurunannya. Kalau target kenaikannya jelas, paling tidak dia harus bisa breakout ini dulu nih. Ingat, mantan support yang di breakout akan menjadi resisten baru. Kemudian kalau kita bahas lagi untuk H4, minggu lalu kita berencana untuk sell di sini ya. Tetapi kita tunggu naik dulu. Nah, minggu lalu saya tidak ada entry, tetapi saya sudah sampaikan bahwa ini area sell. Dan Euro USD turun drastisnya itu 2 jam setelah saya sampaikan analisa fundamental Euro. Kemudian terjadi koreksi di sini dan akhirnya di hari Jumat waktu Amerika dia turun. Sekarang kalau kita perhatikan plan saya adalah tetap menunggu dia koreksi. Ini saya tandai sebagai area sell. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, di sini ada potensi double top. Kemudian kedua, kalau Anda perhatikan di sini ada bearish ya. Bearish engulfing, sehingga berpotensi nanti jika dia naik ke area supply ini, dia akan turun. Jadi plan-nya kira-kira seperti ini ya. Oke? Nah, tapi Anda juga perlu pertimbangkan di hari Senin ini, dia langsung turun, tidak ada koreksi dulu. Kenapa? Karena di sini juga membentuk bearish engulfing, dan di sini bearish pin bar sebetulnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah jelas ya, sell di sini, top loss-nya sekitar 30-40 pip, TP-nya itu di sini. TP2-nya kira-kira di sini. Kalau misalkan ternyata dia gagal membreakout ini, Anda pun bisa sell di sini. Nah ini ya, saya tandai juga deh. Anda pun bisa sell di sini. Jadi ini pun menjadi area sell. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Ikuti video saya kedua mengenai gold.
Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.